Kenapa motor sekecil dan sesederhana Beat Karbu bisa menjadi salah satu produk paling penting dalam sejarah Honda Indonesia? Motor ini terlihat biasa saja, tidak ada inovasi revolusioner di atas kertas. Tapi justru dari motor kecil inilah Honda mulai mengubah nasib di pasar Matic Indonesia. Sebelum Honda menguasai ekosistem Matic seperti sekarang dengan geng PCX, Vario, atau Scoopy, mereka pernah berada di posisi tertinggal dan mati-matian mengejar kompetitor. Dan Beat Karbu adalah titik balik terbesar mereka. Honda Beat Karbu bukan sekedar Matic murah. Ini adalah senjata diam-diam yang didesain secara brilian untuk merebut pasar dari cengkraman Yamaha Mio. Kita tidak sedang membahas seberapa cepat motor ini bisa berlari, karena ia tidak diciptakan untuk itu. Kalau kita cuma bilang Honda Beat adalah motor Matic yang populer, itu kesimpulan yang terlalu dangkal dan malas. Beat Karbu membuktikan bahwa di Indonesia, produk otomotif yang memenangkan pertempuran tidak selalu yang paling canggih secara teknologi, tapi yang paling memahami realitas keras kehidupan harian masyarakatnya. Ini adalah cerita tentang bagaimana raksasa seperti Honda rela menyingkirkan ego keinsinyuran mereka yang rumit demi menjawab satu hal, yaitu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh jalanan Indonesia. Beat Karbu lahir ketika manajemen Honda sadar satu hal krusial, yaitu pasar Matic tidak bisa dibiarkan terlalu lama menjadi panggung soloran Yamaha Mio. Mari kita putar waktu ke pertengahan 2000-an. Kondisi pasar saat itu sangat menarik. Yamaha Mio yang awalnya disegmentasikan untuk wanita, meledak dan dipakai oleh semua kalangan. Mio telah sukses membentuk persepsi top of mind Matic di kepala konsumen Indonesia. Di sisi lain, Honda masih sangat konservatif. Mereka memang raksasa yang tidak tergoyahkan di segmen motor bebek, dengan klaim Supra dan karisma. Tapi data menunjukkan pergeseran tren yang sangat masif. Konsumen perkotaan mulai lelah memindahkan gigi di tengah kemacetan yang makin gila. Dan mereka mulai bermigrasi ke motor yang tinggal gas. Apakah Honda diam saja? Tidak. Pada tahun 2006, mereka meluncurkan Vario 110. Motor ini sebenarnya jauh lebih canggih dari Mio. Vario dibekali pendingin cairan atau radiator, desain bodi membulat yang mewah, dan build quality yang solid. Tapi ada satu masalah, yaitu Vario terasa terlalu premium. Bobotnya lumayan berat untuk pemula, dimensinya sedikit lebih lebar, dan harganya lebih tinggi. Vario tidak bisa menusuk langsung ke jantung pertahanan Mio yang ringkas, ringan, dan murah. Kenapa Honda butuh Beat? Honda sadar mereka butuh pertarungan sepadan. Mereka butuh Matic murah entry level. Syarat utamanya mutlak, yaitu harus seringan Mio, harus lebih irit, dan harus sangat mudah dipakai oleh remaja yang baru belajar motor sekalipun. Tidak boleh terasa mahal atau rumit secara perawatan. Maka di pertengahan 2008, lahirlah Honda Beat bermesin generasi KVY. Karakter produknya sangat terukur secara psikologis. Desain bodinya compact, peruncing tajam, sangat berbeda dengan Vario yang membulat. Untuk mencuri hati anak muda, yaitu target pasar utama Mio. Mesinnya disederhanakan secara ekstrim, kembali menggunakan pendingin udara konvensional dengan kipas tanpa radiator, dan tetap setia menggunakan sistem suplai bahan bakar karburator. Semuanya diracik karena satu alasan pasti, yaitu motor ini harus cocok untuk pemakaian komuter harian tanpa membebani pikiran pemiliknya. Di atas kertas, Beat Karbu adalah Matic murah, ringan, dan mudah dipakai. Tapi kekuatan Beat Karbu bukan hanya karena ia berharga murah. Sejarah otomotif mencatat banyak motor Matic murah dari pabrikan Taiwan atau bahkan pabrikan Jepang lain yang akhirnya gagal total dan terkubur. Kekuatan sejati Beat adalah pada kombinasi resep yang jarang gagal di Indonesia, yaitu logo sayap ngepak Honda, harga yang rasional, dimensi yang ramah postur Asia, karakter mesin stop and go yang presisi,
dan biaya pemeliharaan yang bisa dijangkau oleh uang saku mahasiswa. Mari kita bedah secara engineering dan logika pasar mengapa Beat Karbu begitu mematikan. Pertama, karakter mesin KVY. Faktanya, Beat menggunakan mesin 108cc SOHC 2 katup. Berbeda dengan mesin yang mengejar top speed. Mesin ini memiliki konfigurasi bore stroke sebesar 50 x 55 mm. Angka stroke atau langkah piston yang lebih panjang dari bore diameter piston ini disebut konfigurasi overstroke. Honda sengaja tidak membuat mesin ini responsif di putaran atas. Mereka men-setting mesin ini untuk memuntahkan torsi maksimal di putaran mesin atau RPM rendah hingga menengah. Dampaknya, motor ini terasa sangat menjambak di tarikan awal. Sangat lincah dan responsif untuk kondisi lalu lintas stop and go di kemacetan Jakarta atau ganggang sempit perkampungan. Meskipun top speednya ngos-ngosan di angka 90 km per jam, ini adalah mesin yang sangat realistis. Kedua, sistem suplai bahan bakar vakum. Faktanya, Beat masih menggunakan karburator Keihin tipe VK22 vakum. Karburator vakum bekerja berdasarkan sedotan udara dari ruang bakar, bukan tarikan kabel gas langsung ke skep. Honda memilih ini karena sistem vakum membatasi asupan bahan bakar yang berlebihan jika rider membuka gas secara agresif secara tiba-tiba. Hasilnya, efisiensi bahan bakar lebih terjaga. Doktrin Honda Rajanya Irit berhasil dipertahankan, meskipun ini adalah motor bertransmisi otomatis yang kodratnya lebih boros dari motor bebek. Ketiga, anatomi sasis dan handling Besquito. Bobot kosong motor ini hanya 89 kg, dengan jarak sumbu roda atau wheelbase yang sangat pendek. Honda mendesain rangka tubular baja yang difokuskan pada pemangkasan bobot. Mereka mengorbankan sedikit stabilitas di kecepatan tinggi demi kelincahan ekstrim. Dampaknya, Beat terasa seringan sepeda kumbang. Siapapun, mulai dari remaja SMA hingga ibu-ibu rumah tangga, mereka merasa percaya diri menekuk stangnya di kemacetan tanpa takut kehilangan keseimbangan. Keempat, dosa engineering yang dimaafkan. Faktanya menyalakan Beat Karbu dengan electric starter akan menghasilkan suara beletak yang sangat kasar. Secara mekanis, Beat Karbu menggunakan sistem sliding gear starter atau yang mekanik lokal sering sebut sebagai dinamo bending. Saat tombol ditekan, dinamo memutar pion gear yang kemudian secara mekanis dan kasar menonjok atau terlempar maju untuk mengait pada ring gear di plat flywheel atau magnet. Benturan logam inilah yang menghasilkan suara ledakan kecil. Apakah insinyur Honda bodoh? Tentu tidak. Vario 2006 sudah punya starter halus, tapi sistem bending ini dipilih karena konstruksinya jauh lebih murah, lebih ringan, dan sangat konvensional. Dampaknya, suara ini sering jadi bahan ejekan kompetitor. Tapi faktanya, konsumen memaafkannya. Kenapa? Karena meski suaranya kasar, mesin KVY ini luar biasa bandel. Durability atau daya tahannya menutupi dosa suara kasar tersebut. Pasar membuktikan orang Indonesia lebih memilih motor berisik saat di starter daripada motor halus yang sering mogok atau rewel di kelistrikan. Beat Karbu mengajarkan satu hal fundamental yang sering dilupakan insinyur otomotif modern. Di pasar negara berkembang seperti Indonesia, produk yang paling mengubah sejarah tidak selalu yang paling hebat atau mutakhir secara teknis. Kadang, bahkan seringkali, yang menang dan bertahan hidup adalah produk yang paling dekat dengan realitas kehidupan orang biasa. Motor ini membuktikan bahwa engineering yang jenius bukanlah tentang seberapa banyak fitur canggih yang bisa Anda masukkan ke dalam sebuah sasis, melainkan kebijaksanaan untuk mengetahui komponen apa yang harus disingkirkan agar motor tersebut menjadi terjangkau dan tidak mengintimidasi pembelinya. Beat Karbu bukan legenda karena ia dipuja sejak awal. Ia menjadi momentum penting dalam sejarah Honda karena ia dipakai tanpa henti. Disiksa setiap hari oleh jutaan orang yang tidak pernah peduli soal rasio kompresi mesin, tapi sangat peduli pada satu hal, yaitu
bahwa motor ini pasti akan menyala setiap pagi saat mereka harus berangkat mencari nafkah. Sekarang waktunya kalian yang bersuara di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kesuksesan Beat Karbu memang murni karena kecerdasan insinyur Honda meracik motor harian yang pas? Atau justru Honda hanya beruntung karena saat itu pasar memang sedang panik mencari pengganti motor bebek? Apakah kalian punya kenangan atau bahkan trauma dengan suara beletaknya? Tulis di kolom komentar. Mari kita perdebatkan secara rasional berlandaskan pengalaman. Kalau kalian menyukai pembahasan motor bukan dari brosur, melainkan dari lensa sejarah otomotif, realitas pasar, dan dosa engineeringnya, pastikan kalian subscribe Obey Motologi. Saya Obey, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!